Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan ini adalah tentang masa Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama kita harus lihat adalah apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal pada masa ini adalah demokrasi yang sifatnya bebas, di mana pengertian demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pada masa tahun 1950, tepatnya 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan, yakni Republik Indonesia Serikat, dan kemudian Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal 1950 hingga 1959 dengan mencontoh sistem parlementer barat atau yang lebih dikenal dengan demokrasi liberal. Indonesia pada tahun 1950-an ini dibagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan UUDS 50 yang bersifat liberal atau bebas. Demokrasi liberal dengan UUDS 50 dan sistem demokrasi liberal ini ternyata tidak cocok atau tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Kita lihat poin B. UUDS 50 ya, ini berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana ketentuan UUDS 50 termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 50. Artinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 50 ini adalah undang-undang yang mengharuskan ada pengganti Undang-Undang Dasar sementara, karena huruf S yang ada di UUDS ini artinya adalah sementara. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik, menganut kedaulatan rakyat dan demokrasinya liberal. Jadi mirip seperti demokrasi yang ada di Amerika Serikat. UUDS 50 bersifat sementara. Jadi huruf S itu kepanjangannya adalah sementara karena menghendaki dibuatnya UUD baru oleh konstituante. Jadi badan Dewan Konstituante ini adalah dewan yang membuat undang-undang dasar yang baru. Lembaga negara terdiri atas presiden dan wakil presiden, menteri-menteri yakni kabinet, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung atau MA, dan Dewan Pengawas Keuangan atau DPK. Kabinet masa demokrasi liberal, yakni yang pertama Natsir dari tahun 50 hingga tahun 51, Sukiman 51 hingga 52, Wilopo 52 hingga 53, Ali Sastro Amijoyo yang pertama dari tahun 53 hingga 55, Burhanuddin Harahap dari tahun 55 hingga 56, dan Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Ini dari 56 ke 57, dan kabinet terakhir adalah kabinet Juanda 57 hingga 59. Jadi kabinet ada 7 kali di masa waktu 9 tahun, berganti-ganti karena politik tidak stabil. Ini berdampak kepada kabinet tidak dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik. Dan hanya kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 dan Juanda yang mencapai 2 tahun, selebihnya hanya setahun saja. Pemilu pertama tahun 1955 diadakan 2 kali. Yang pertama, tahap 1 29 September tahun 55 ini untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 55-nya ini untuk memilih anggota konstituante. Jadi konstituante ini adalah lembaga negara yang membuat undang-undang dasar yang baru. Latar belakang pemilu adalah keinginan rakyat agar politik stabil dan demokratis. Karena pemerintahan demokratis tentu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu indikator demokrasi adalah pemilu. Karena partai politik yang banyak ini berebut masuk pada kekuasaan pemerintahan, sehingga dibutuhkan suatu pemilu yang menguji pada partai-partai politik tersebut. Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Artinya, Undang-Undang Nomor 7 ini adalah tentang pemilu. Jadi sejak merdeka 1945, baru 10 tahun kemudian terlaksana pemilu tahun 55.
Pemilu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi Kabinet Burhanuddin lah yang melaksanakan pemilu pertama di Indonesia, diikuti 29 partai politik, dan pemenang pemilu ini ada 4 besar karena yang 5 ke atas tidak memperoleh kursi lagi di parlemen, yakni yang pertama Partai Nasional Indonesia atau PNI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI, yang kedua, yang ketiga Nahdlatul Ulama atau NU, dan keempat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Disinilah dikenal dengan konsep Nasakom. PNI adalah singkatan dari Nas, nasionalis, Masyumi dan NU adalah agama A, dan PKI adalah Kom, komunis. Akibat berlakunya UUD 50, kehidupan politik kurang stabil karena silih bergantinya kabinet. Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti, pembangunan pasti terhambat. Ada pemberontakan di daerah, jadi seperti pemberontakan DITII juga ada, dan adanya PRRI, ya, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, mengakibatkan kondisi negara menjadi darurat atau bahaya atau istilah lainnya Staatsnoodrek, dan akhirnya Soekarno harus mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli untuk mengatasi masalah ini. Untuk materi dekret Presiden ini akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Akibat berlakunya UUD 50 ini juga kabinet yang silih berganti karena adanya mosi tidak percaya dari DPR. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suatu hak yang disebut mosi tidak percaya sehingga kabinet itu harus bubar. Namun persamaan program setiap kabinet adalah, jadi setiap kabinet yang ada sampai 7 kali di parlementer liberal tersebut ada satu program kerjanya yang sama, yakni perebutan Irian Barat, karena Irian Barat atau Papua itu belum menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ideologi yang berbeda-beda dari pemenang pemilu, yakni ada nasionalis, agama, dan komunis, membuat Dewan Konstituante terus berdebat dalam menyusun undang-undang dasar yang baru tersebut, sehingga tidak pernah dicapai kesepakatan. Ya, itulah dia materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak begitu banyak materi kita tentang Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nanti akan dilanjutkan lagi dengan penjelasan ke soal-soal pengantar untuk lebih memahami materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.